Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini dengan sukacita yang baru, kita mau menerima kembali firman Tuhan yang tetap akan meneguhkan kita untuk menghadapi hari-hari kita pada saat ini. Selasa 23 September 2025. Namun sebelum kita mau menerima firman-Nya, marilah kita berdoa. Di dalam segala kerendahan hati Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami tetap merasakan berkat-Mu yang tentu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu itu. Kami boleh ada hingga sampai pada pagi hari yang baru ini. Saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu yang akan membawa sukacita di dalam hidup kami. Oleh karena itu, berkati kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini merupakan suatu nats yang ditulis pada masa bangsa Israel sedang berada dalam kesulitan dan penderitaan akibat pembuangan yang mereka alami. Mereka merasa seolah-olah ditinggalkan dan tidak lagi dikasihi oleh Tuhan Allah. Namun melalui nats ini, Nabi Yesaya, seorang nabi yang diutus Allah, memberikan janji yang begitu luar biasa. Meskipun segala sesuatu yang tampak kokoh di dunia ini, gunung dan bukit dapat tergoncang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Gunung-gunung dan bukit melambangkan hal-hal yang kita anggap kuat, kita anggap stabil, dan kita anggap tidak akan tergoyahkan. Tetapi firman Tuhan berkata, bahkan yang paling kuat di dunia ini pun dapat diruntuhkan oleh kuasanya. Namun satu hal yang tidak akan pernah goyah, yaitu kasih setia Allah dan perjanjian damai-Nya. Inilah yang menjadi penguatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Melalui nats kita pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, ada 3 hal penting yang ingin kita lihat, yaitu kasih Allah itu kekal dan tidak bersyarat. Ketika situasi dapat berubah, keadaan bisa mengecewakan, tetapi kasih Allah tetap sama dari dahulu kala, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah perjanjian damai Allah tidak bisa dibatalkan. Allah berjanji untuk mendamaikan umat-Nya dengan diri-Nya sendiri. Janji inilah digenapi sepenuhnya dalam tubuh Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera bagi kita manusia. Kehidupan boleh goyah, tetapi iman harus teguh. Tuhan ingin umat-Nya mengandalkan kasih setia-Nya sebagai dasar kehidupan kita, bukan mengandalkan gunung-gunung kehidupan seperti harta, kedudukan, atau kekuatan daripada manusia itu sendiri. Tetapi Tuhan mau di dalam segala proses perjalanan kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita mengandalkan Dia. Saat kita menghadapi masalah kehidupan, ketika pekerjaan yang tidak stabil, ekonomi mungkin goyah, atau hubungan dengan manusia begitu mengecewakan, atau bahkan kita sering merasa sendirian, ayat ini mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, bahkan di tengah guncangan besar sekalipun itu. Mari kita belajar percaya pada kasih Allah, bukan kepada keadaan.
Dunia ini memang selalu berubah-ubah, namun kita diajak untuk tidak menggantungkan rasa aman pada hal-hal duniawi. Sebaliknya, kita menemukan pegangan yang teguh dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena dengan demikian, kita menghadirkan damai di tengah kehidupan yang penuh kekacauan. Allah sudah memberikan kita perjanjian damai, maka kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai itu, baik di rumah kita, baik di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Dengan tentu, mari mengucap syukur setiap harinya. Setiap kali kita teringat akan janji Tuhan itu, kita belajar hidup dengan hati yang penuh syukur, bukan karena keadaan selalu baik-baik saja, tetapi karena kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 54 ayat yang ke-10 ini meneguhkan kita bahwa meskipun dunia bisa berubah dan bergoncang, kasih Tuhan tetap teguh selama-lamanya. Hal inilah yang menjadi dasar iman kita untuk melangkah setiap hari dengan keyakinan bahwa kita selalu ada dalam pelukan kasih Allah. Karena itulah, mari kita datang kepadanya. Tuhan akan memberikan pengampunan, sebab Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak berkenan kepada kematian orang-orang fasik, tetapi kepada perbuatannya. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Tuhan Allah. Kita bersuka cita, kita sering memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab kita mau berubah, karena kasih setianya tidak akan pernah berubah, karena kasih setia Allah untuk tetap selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Allah untuk firman-Mu yang boleh tetap kami terima pada hari ini. Kasih Tuhan Allah kekal dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak membeda-bedakan kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memberikannya juga kepada sesama kami. Untuk begitulah nyata kasih-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.